Apa kabar? Sukses, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman semua sendiri yuk. Ya, ini jam rawan, jam ngantuk ya. Jadi kita akan lebih santai. Serius tapi santai, betul? Oke, udah ngantuk belum? Sudah mulai ngantuk ya? Sudah mulai capek ya? After tadi in class juga ya teman-teman ya. Baik, sebelum memulai kegiatan pada kesempatan hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nani, ya kan? Kita tak kenal maka tak sayang, itu ya, betul ya teman-teman ya. Baik, rekan-rekan, pada kesempatan siang hari ini saya akan men-sharingkan beberapa silakan materi ya. Kita juga buat suatu role ya, harus ada aturannya. Pertama, saat ada yang berbicara, mohon diperhatikan dengan baik-baik. Kedua, kalau ada pertanyaan, boleh angkat tangan. Betul? Jangan angkat kaki. Oke. Terus yang ketiga, kalau memang ada hal yang ingin sharing, mau didiskusikan atau ditanyakan pun dipersilahkan. Ya, tidak dibatasi. Karena di sini Pak Rektor juga Ibu Nani stekom luar biasa. Beliau memanggil beberapa narasumber ya, kalau ada perkuliahan dari corporate, supaya apa? Membekali adik-adik atau rekan-rekan di sini apa? Alignment dunia pendidikan dan kesiapan untuk bekerja. Oke, boleh next slide? Oke, tak kenal maka tak sayang. Ya, siapa sih seorang Ira? Kalau ketemu di jalan, hai Bu Ira, gitu ya, atau hai kakak, silakan. Nama panjang Irawati Puspitasari TR. Kenapa ada TR-nya? TR itu nama dari keluarga. Jadi dengan tambahan TR supaya bisa membawa nama baik keluarga. Oke, maksudnya seperti itu. Baik, secara profesional sebagai trainer, konsultan dan juga asesor dari BNSP, Badan Sertifikasi Profesi Nasional. Ya, saya seorang teman-teman, adik-adik, ini profil ini bukan untuk menyombongkan diri, tidak, tapi sebagai memotivasi. Saya dulu juga pernah duduk seperti rekan-rekan di sini ya, sebagai mahasiswa juga pernah ya. Saya selaku CEO dari PT Edutama Buana Abadi yang bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi. Dan nah, tadi sempat disebutkan oleh Ibu Nani, saya juga pernah bekerja di salah satu bank BUMN dan terakhir jabatan sebagai Cash Outlet Manager atau kepala cabang untuk cabang kecil kantor kas. Kemudian sebagai kepala divisi training dan certification SDV Skill Development Center, yaitu lembaga yang dibentuk oleh satu Kementerian Tenaga Kerja dan juga Bappenas waktu itu. Jadi kami punya program untuk memberikan memilih bibit-bibit adik-adik dari SMP sampai dengan SMA, kemudian kita kuliahkan di luar negeri dan mereka juga ini dibiayai oleh Bappenas pada waktu itu. Kemudian setelah saya pensiun dini dari lembaga keuangan atau perbankan tadi, saya beralih ke manufacturing. Satu pernah di tekstil ya, selaku sama HRGA manager, karena relate dengan pendidikan S2 saya waktu itu. Saya manajemen, tepatnya manajemen sumber daya manusia. Kemudian, nah ini, pernah mendengar PT Selalu Cinta Indonesia? Ada yang dengar belum? Nanti searching ya. Betul, Salatiga. Ada yang tahu merek sepatu Nike? Ya, lambangnya checklist gitu ya, saya sebutkannya. Itu sebagai buyers kami. Tapi saat ini saya akan menyampaikan ini adalah sepatu yang secara global ya, perusahaan global. Total karyawan kami di 18.000 karyawan, itu hanya di Salatiga. Belum yang di Cikupa, ada sekitar 10.000 karyawan, dan juga ada di Temanggung. Jadi kami adik-adik ya, wah kerjanya di mana Bu Ira? Saya buruh di pabrik, ya kan? Tapi pabrik saya keren, gitu ya Bu. Ya. Kami juga dengan standar di atas rata-rata. Karena apa? Regulasi kami mengikuti dari buyers. Kita berdasarkan NCLS seperti itu. Jadi NCLS Nike Code standar. Jadi aturan dari Nike ya, seperti itu.
Jadi kita kalau teman standarnya masih Indonesia, kita standar Amerika. Oh, gitu ya. Oke, boleh bangga sedikitnya. Untuk kompetensi yang saya miliki, saya sebagai master mentor untuk pemagangan, karena waktu itu pemerintah membuat program ya untuk bisa kita mendidik dan memfasilitasi apa itu pemagangan nasional. Kemudian sebagai instruktur Intala dari Kemenaker, asesor kompetensi dari BNSP dan lain-lain. Oke, next Mas. Jadi adik-adik, teman-teman semangat ya. Nah, ini pertanyaannya. Setelah menyelesaikan perkuliahan, ya, setelah lulus kuliah nanti, apa akan menjadi goalsnya apa? Tujuannya apa dari adik-adik? Bekerja kan? Benar, bekerja nggak? Iya, pasti tujuannya adalah untuk bekerja. Mungkin saat ini teman-teman di ruangan ini pun sudah mulai memprediksi. Kenapa saya berkuliah di sini? Karena next saya akan bekerja di perusahaan A. Saya ingin berkarir sebagai apa? Misalkan sebagai desainer. Kemudian saya bekerja. Oh, saya sebagai Genzi, saya pengen ini sih Bu, wirausaha sendiri aja dengan ilmu saya. Ada seperti itu, ya. Oke, teman-teman, sebelum memasuki dunia bekerja, boleh saya berikan sedikit gambaran ya. Pengangguran terbanyak di Indonesia itu level apa sih? Ya. Ya. Di sini SMK 9,60. Kemudian diploma juga lumayan 5,91. Sarjana tetap ada juga ya 5,52%. Artinya itu angka yang lumayan tinggi. Pesaing teman-teman itu juga tinggi. Nah, di sini Stekom berusaha membentuk atau mempersiapkan lulusannya ini tidak masuk dalam kategori ini, tetapi menjadi lulusan yang siap untuk bekerja. Kalaupun mau untuk menjadi entrepreneur yang berhasil, yang sukses, yang menguasai dunia pasarnya, marketnya seperti apa. Oke, boleh next Mas. Nah, siapa yang masuk Gen Z? Ya, Gen Z ya. Nah, ini adik-adik ya teman-teman. Gen Z atau Gen milenial ada beberapa yang memilih menganggur daripada tidak bahagia. Benar nggak? Bahagia penting nggak sih sama teman-teman? Penting nggak? Iya. Anda di sini seusia dengan anak saya, ya. Sama. Semester berapa di sini? Semester awal? Iya, yang semester awal berapa? Boleh angkat tangan. Wih, luar biasa. Ada lagi semester yang lain? Semester 3. Wah, ya kan luar biasa sekali. Jadi dari awal teman-teman sudah dipersiapkan ya. Nanti next saya mau jadi apa sih? Gitu toh. Nah, di sini usia 18 sampai 24 tahun 41% itu memilih untuk bekerja tetapi dengan bahagia, ya kan? Ya sudahlah, saya nggak perlu bekerja kalau hidup saya tidak bahagia. Karena teman-teman apa merasa, wah saya tidak bekerja pun saya masih apa? Masih ada orang tua, masih saya bisa minta. Oh nggak ada orang tua, oh saya bisa minta ke saudara, keluarga, masih zona nyaman ya. Jadi antara 18 sampai 24 tahun ada 41% yang tidak ingin bekerja. Ya. 25 sampai 34 tahun ada berapa persen? 38%. Nah, ternyata banyak orang yang memilih tidak bekerja atau mungkin orang yang bekerja tetapi dengan tidak bahagia. Boleh lanjut next Mas. Nah, ini arah kebijakan industri nasional kita. Oke, lanjut. Nah, boleh sekilas kita pelajari ya sebelum masuk ke dunia industri. Kita tinggal di mana sekarang? Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah. Adik-adik, Jawa Tengah ini unik, ya. Coba kita lihat profil Jawa Tengah sendiri. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi, ya, yang memiliki tingkat populasi tertinggi di Indonesia. Ya, ada berapa? 37,5 juta. Wow. Itu saingannya loh ya, itu. Ya. Kemudian ada 29
kabupaten, ya, dengan 6 kota besar. Nah, di situ merupakan suatu potensi sebenarnya, di mana Jawa Tengah bisa menjadi wilayah tempat untuk industri berkembang. Bisa juga kita coba lihat ya yang ketiga. Nah, Jawa Tengah juga di tingkat ketiga, ya kan? Apa? Banyak yang pengangguran. Angka pengangguran tinggi 19,4. Nah, ini sebenarnya teman-teman, kita juga punya potensi. Jawa Tengah karyawan penduduknya banyak, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang di Jawa Barat atau Jakarta, Jabodetabek berboyong-boyong pindah relokasi di Jawa Tengah. Ini potensi, ya, potensi sekaligus sebagai apa teman-teman? Sebagai challenge buat adik-adik. Apakah saya bisa menembus sebagai salah satu kandidat calon pekerja yang memenuhi kualifikasi? Oke, jadi banyak potensi di Jawa Tengah sebenarnya. Boleh lanjut, Mas? Nah, ini ya, karena tadi sesuai dengan tema terkait apa? Sepatu dan tekstil ya, teman-teman ya. Ini sebaran industrinya tekstil dan alas kaki di Jawa Tengah. Kalau yang biru, nah, itu rencana dari existing kawasan industri. Banyak ya ternyata peluangnya, gitu kan. Nah, dari banyak peluang ini, apakah teman-teman sudah siap? Sudah siap belum? Siap belum? Oke. Kalau jawabnya siap, nanti terus gimana? Siap bener atau enggak, gitu kan? Oke, yuk lanjut ya. Next slide, Mas. Nah, nih ya, jumlah industri tekstil dan alas kaki ada banyak. Coba, Kota Semarang ada berapa? 39, ya, 39. Kemudian kabupaten 51. Di Salatiga, nah salah satunya mana? Salatiga, mana Salatiga? Coba, Salatiga ada 1. Rembang, Jepara juga banyak. Oke, di sini persebaran untuk industri alas kaki maupun tekstil. Boleh next, Mas. Nah, teman-teman, untuk bisa memasuki dunia kerja, teman-teman harus siap untuk mengalami suatu perubahan, ya. Harus siap menerima dan adaptasi. Oke, di tahun 1998 sudah lahir belum? Banyak mager, online, ya kan? Mau belanja online, GoFood, gitu kan? Jadi kita malas untuk jalan kaki. Nah, dulu orang pagi-pagi sudah melakukan aktivitas, kemana-mana berjalan, mau dapat makan jalan, sekolah jauh juga, transportasi tidak semudah dengan sekarang, harus jalan kaki, gitu ya. Nah, akhirnya apa? Di tahun 2022 sudah berubah. Yang lebih slim apa sekarang? Televisinya, ya kan? Elektroniknya lebih ke slim, orangnya tambah besar. Karena apa? Mager itu tadi ya. Karena dengan kemudahan teknologi, fasilitas, jadi orang jadi malas untuk bergerak. Nah, di tahun 95, dia masih pakai apa? Layar PC, komputer, ya kan? Yang besar, orangnya kecil gitu. Tapi kadang juga ketik gitu, orangnya lebih kecil. Begitu tahun 2022, orangnya yang besar, fasilitasnya digunakan lebih kecil. Kayak kita pakai handphone aja sudah bisa untuk canggih ya, apa saja juga bisa. Boleh next? Nah, kalau dari slide yang tadi ada yang mau tanyakan? Adik-adik? Oke, Dek ya. Oke. Dari PPT ini ada yang mau ngasih komentar? Tanggapan? Ya. Apa ini? Variant of workforce generation. Sering dengar ya, Gen Z gitu. Betul nggak? Teman-teman ngerasa Gen Z dijelek-jelekin nggak sih? Pasrah itu ya. Gen Z kenapa sih Gen Z gitu kan? Mereka bilangnya pemalas. Bilang begitu ya. Tetapi keren loh Gen Z. Mereka aktif apa? Canggih. Teman-teman Gen Z itu punya kemampuan, ya kan? Nggak gaptek. Lebih mudah diajarin, betul, ya kan? Ini kekuatannya. Jangan mau dibilang, oh Gen Z malas. No, kami orang yang rajin, gitu. Kenapa kami dibilang malas? Justru kami bisa memanfaatkan teknologi. Oke, keren semua Gen Z. Tepuk tangan buat Gen Z yuk. Ya, adik-adik, rekan-rekan, ya.
kita tuh ada beberapa varian, disebut apa? One size fits all, ya. Jadi strategi apapun di HR tidak bisa digunakan untuk setiap semuanya ini, semua varian dari generasi sama persis, tidak bisa. Pasti berbeda-beda. Karena apa? Karakter dan spesifikasinya juga sangat beda. Contohnya, wah ini kita harus sungkem ya. Generasi tradisionalis terlahir 1909 sampai 45. Karakternya gimana sih? Mereka royal, rajin ya. Kemudian formal, proud. Mereka selalu senang dengan yang di apa teman-teman kalau disebut diageng-agengkan gitu ya. Harus benar-benar kita lebih formal, ngajeni beliau, harus benar-benar diagungkan, dan mereka karakteristiknya biasanya keras, saklek ya, kita bilang saklek ya. Nah, tapi mereka apa? Mereka orang yang senang memberikan suatu feedback, saran, nasihat, masukan gitu. Nah, kemudian mereka harapannya dalam bekerja itu apa? Sehat dan sejahtera. Cukup itu aja, sehat dan sejahtera. Nggak banyak tuntutan, nggak banyak neko-neko. Itu mereka. Ada juga yang baby boomers, orang tua, teman-teman, adik-adik ya. Orang tuanya masuk apa? Atau jangan-jangan orang tuanya malah Gen X ya. Nah, baby boomers tuh orangnya optimistik. Kemudian mereka juga fokus ya, mereka fokus, kompetitif. Nah, dan merasa apa? Awet muda, ya, merasa awet muda. Nah, mereka biasanya orang yang senang dengan titles, secara jabatan. Mereka sudah mulai memperhitungkan, oh titel saya apa, jabatan saya apa di pekerjaan itu. Kemudian, teman-teman, mereka juga sudah mulai memperhitungkan, oh kira-kira saya dapat gaji berapa ya, seperti itu. Dan next Gen X, ya. Gen X. Mungkin saya sama Bu Nani hampir sama, Gen X ya. Kita ada independen, benar kita independen, kemudian lebih suka informal, kemudian sudah mulai bisa dengan menjalin communication, berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini sudah mulai seperti angkatan saya memikirkan apa? Karir path ya, karir path dan juga secara penghasilan, salary. Nah, yang terakhir masih ada millennials ya. Millennials mereka sudah mulai mengenal transisi ya, mulai mengenal apa itu teknologi. Mereka sudah mulai apa ya, berbicara secara informatif, sudah menggunakan teknologi-teknologi, kemudian sudah mulai menggunakan platform communication ya, sudah ada. Nah, untuk mereka akan melihat apa? Karir path juga. Terakhir Gen Z. Nah, bangga nggak sebagai Gen Z? Harus bangga. Karena adik-adik apa? Melek, nggak gaptek, ya kan? Mudah belajar secara teknologi. Nah, apa yang menjadi kelemahan yang disebutkan orang-orang yang katanya malas, ini harus menjadi challenge-nya adik-adik ya. Dengan kita tahu kelemahan diri, artinya kita akan bisa menjadikan perbaikan. Oh, aku Gen Z nih, gitu kan? Ya, boleh di next, Mas. Lah, ini ya, tuh kalau generasi milenial, gitu kan? Apa sih mereka akan lebih memilih ekonomi secara bottom. Nggak masalah sih, yang penting saya royal, gitu kan? Tetapi kalau untuk yang Gen Z, nah mereka apa? Mereka bangun, teman-teman terbangun pada saat apa? After resesi. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Gen milenial dengan Gen Z. Jadi apa sebagai Gen Z? Coba. Mereka lebih pragmatis, santai, ya. Karakternya santai. Kemudian fokusnya apa? Menabung, gitu. Tua menabung, tua kaya raya. Muda menabung, tua kaya raya. Begitu ya prinsipnya ya. Bekerja dengan santai, gajinya gede. Maunya seperti itu. Misalkan, oh saya kok jadi IT sajalah. Kenapa? Saya santai. Kan banyak fintech gitu ya. Kerjanya santai, tapi saya hasilnya besar. Gitu. Kemudian, ya
mobile native. Jadi lebih cepat apa? Lebih suka menggunakan fasilitas mobile, handphone ya untuk komunikasi. Kemudian, nah, autentikasi. Jadi teman-teman berusaha menjadi yang autentik, mencoba meniru dengan apa yang ada di platform-platform, apa yang ada di media sosial. Nah, ini karakteristik teman-teman yang di Gen Z. Tapi kalau yang ditiru itu yang bagus, yang baik, hasilnya juga akan baik. Oke. Kemudian sudah terbiasa ya menggunakan Snap, kemudian Instagram, itu sudah terbiasa. Dari sini ada mau tanyakan nggak terkait Gen Z? Yo, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada saya minta berdiri. Silakan berdiri. Iya, kamu apa berdiri? Kita bikin, ya. Karena sudah mulai pada ngantuk ya, ngantuk. Ice breaking dulu, ice breaking. Kata kuncinya tepuk, ya. Oke. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah, tangan begini, cheat ya. Sambil gini bilang cheat. Ayo, tepuk setengah, cheat. Lututnya ditekuk, ya. Tepuk setengah, cheat. Oke. Tepuk 1, tepuk 3, 1. Ayo, adakah merasa yang salah? Terakhir? Oh, berarti fokus dan konsentrasinya kurang. Kata kuncinya adalah tepuk. Pada saat saya menyampaikan kata 1 pakai kata tepuk enggak? Enggak, berarti tidak harus tepuk. Oke, udah paham ya? Cluenya adalah kata tepuk. Tepuk 2, tepuk 1,5, cheat. Bola cheat ini cenderung untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Terima kasih. Mas siapa? Mas Rangga. Thank you Mas Rangga. Vokal jadi V. Volatility. Artinya apa? Kecenderungan berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Oke, yang kedua. Boleh dibantu baca? Mbak siapa namanya? Anissa. Mbak Anissa. Oke, Mbak Anissa yang kedua. Volatility. Oke. Ada banyak kejutan dan perubahan tidak akan mengikuti pola yang dapat diprediksi. Oke, terima kasih Mbak Nisa ya. Saya sudah dengar suaranya. Oke, U for uncertainty ya. Ada banyak kejutan-kejutan yang perubahan yang tidak akan mengikuti atau pola yang tidak bisa diprediksi. Di sini apa? Salah satunya adanya kompetitor. Kompetitor itu apa? Saingan. Kompetitor itu siapa saja sih? Siapapun yang memang nanti bisa, misalkan sesama pencari kerja, gitu ya, itu kompetitor kita, teman-teman adik-adik ya. Kemudian yang C, saya mau ke pojok. Ya, siapa ya? Oke, bantu baca. Nama siapa? Fasa. Wah, ya, silakan Mbak Fasya. C. For complexity, masalah Dan peluang akan menjadi kompleks. dengan banyak elemen yang berbeda. Oke, terima kasih Mbak Fasya tadi ya. Thank you Mbak Fasya. C ya. C-nya apa? For complexity. Artinya apa? Kompleks, bermacam-macam, banyak ya, dengan banyak elemen yang berbeda. Artinya kita akan menghadapi customer yang beda-beda. Oke, untuk yang E for ambiguity. Ambigu, sering dengar ya? Ambigu itu apa sih? Enggak jelas. Nah, kayak entity gitu ya. Apa itu entity gitu. Nah, ambigu ada kebingungan dari informasi atau data yang bertentangan dan akan membuat salah baca atau salah memahami ya. Dari sisi apa itu? Companies. Jadi di peluang kerja, dunia kerja, adik-adik kalau tidak mendapatkan informasi yang clear ya, bisa juga salah gitu kan. Misalkan, PT Selalu Cinta tuh apa sih gitu ya. PT apa? Lah, padahal kita sebagai salah satu perusahaan terbesar di Jawa Tengah, bahkan di dunia gitu kan. Nah, kok ini biasa-biasa aja? Oh, saya dipanggil oleh SCI. Karena informasinya tidak clear, adik-adik apa?
melewatkan peluang, gitu kan? Ah, saya nggak perlu ngelamar di sana, misalkan seperti itu. Artinya apa? Informasi yang ambigu atau tidak clear membuat adik-adik teman-teman bisa salah untuk menentukan perusahaan mana yang nanti akan saya lamar, ya. Oke, dari sini ada yang bertanyakan? Ya, ini adalah fase-fase adanya perubahan-perubahan yang tidak mudah atau tidak bisa kita prediksi. Apa sih perubahannya gitu. Tiba-tiba resesi, benar ya. Perang apa antara Israel dengan Palestina. Tiba-tiba Amerika mengeluarkan suatu kebijakan. Apa itu? Masih ingat nggak beberapa bulan yang lalu kebijakan apa itu? Terkait perdagangan, pajak. Iya, impor dari apa? Amerika dan China. Indonesia pun juga kena. Berapa persen Indonesia kenanya? Berapa persen? 30%. Ya, 30%. Oke. Jadi adanya perubahan-perubahan dunia, kondisi global ekonomi juga akan mempengaruhi untuk peluang kerja. Contohnya beberapa perusahaan. Teman-teman tadi pernah ngalamin yang waktu zaman Covid itu? Mungkin masih SMP ya? Iya, betul ya. SMA ya. Ada SMP, ada SMA. Nah, pada saat kejadian Covid itu banyak juga perusahaan yang kolaps. Tenaga kerja banyak yang di PHK. Berarti apa? Situasionalnya yang tidak memungkinkan. Nah, di situ sebagai tantangan waktu itu sebenarnya bagi tenaga kerja atau yang potensi-potensi dimiliki oleh beberapa calon tenaga kerja. Waduh, lapangan kerja berkurang. Saya bisa apa ya? Yang banyak laku berhasil apa? Ternyata yang online. Akhirnya berubah ya. Yang dulu banyak pedagang-pedagang yang sifatnya offline, akhirnya kalah dengan yang online. Ada yang ambil peluang. Nah, dari sini ya, bagaimana perusahaan Stekom ini adalah mendidik atau membentuk adik-adik menjadi orang yang agile, tahan ya, tahan. Dengan adanya perubahan-perubahan tidak masalah, saya tetap bisa memenuhi kualifikasi. Boleh next, friends? Ya, oke. Industri, kita akan memasuki dunia industri ya. Sekarang sudah memasuki industri 4.0. Kalau untuk society, secara sosial, kehidupan sosial kita masuk di 5.0. Next slide. Nah, ini apa itu industri 4.0? Nah, pertama, di perkembangan industri dari slide ini ya, adik-adik ya. Industri 1.0 adalah apa? Adanya industri yang banyak orangnya banyak, masih dengan cara yang tradisional ya, tradisional. Kemudian untuk yang industri mulai meningkat untuk 2.0 ya, mulai production yang besar, mulai ada assembly ya, assembly line. Jadi udah mulai lebih kompleks pekerjaannya, lebih detail dan menggunakan energi listrik. Listrik sudah ada. Ya, sudah ada. Kemudian industri 3.0 sudah mulai apa? Ada automation sudah mulai berjalan, kemudian komputer sudah mengenal adanya listrik pun juga sudah mulai digunakan. Nah, terakhir industri 4.0 ini semakin kompleks, semakin maju. Di sana apa? Cyber ya, sistem internet, IoT. Di sini ada jurusan IoT? IT, informatika. Keren, sudah bisa masuk di sini. Networks. Jadi mulai ada network antar pekerjaan. Bisa menggunakan teknologi lebih canggih ya. Jadi yang tadinya pekerjaan dilakukan secara manual di industri 4.0 itu sudah mulai menggunakan mesin dan teknologi, atau kita bisa bilang secara sistem. HR, dulu kalau orang kirim lamaran lewat apa? Hot file, lewat pos, ya kan? Kemudian secara berangsur sekarang menggunakan apa? Soft file. Betul, soft file ya kan? Kenapa? Satu, kalau pakai kertas, wah luar biasa. Harus nyatet, harus ketik. Kertas yang digunakan berapa banyak? Artinya untuk produksi kertas, penebangan pohon ya semakin besar, pemborosan ya kan. Kita juga nggak go green kalau terlalu banyak kertas yang dibuang.
Nah, kemudian dengan menggunakan soft file, jadi teman-teman akan lebih mudah lamar kerja dengan menggunakan tinggal kirim. Biasanya menggunakan apa teman-teman? Kalau pernah baca job seeker ya, mulai dengan email, kemudian beberapa misalkan LinkedIn ya, itu juga bisa job street. Teman-teman tinggal memasukkan lamaran secara soft file-nya. Nah, untuk perkembangan secara sosial, oke, di sini. Nah, pertama, ya, perkembangan sosial yang 1.0 yaitu orang apa? Masih bertahan untuk berburu. Hidupnya dengan cara apa? Berburu saja. Jadi mereka fokusnya adalah saya bertahan hidup. Ya, saya bertahan hidup, survive ya. Kemudian fase kedua apa itu? Orang mulai dengan bertani. Jadi mereka mulai mengupayakan, bukan hanya mereka mengambil dari alam, tetapi mereka juga mengusahakan dari alam dengan bertani. Kemudian, nah, mulai ya di abad 18 apa? Sudah mulai ada industri. Kemudian lagi pada abad ke-20 bukan hanya industri tetapi apa? Informasi dan teknologi semakin berkembang. Dan sekarang kita disebut apa? Society 5.0. Apa sebutannya? Super Smart Society. Jadi pada fase itu adalah manusia, orang, human itu akan lebih dihargai. Kita yang menggunakan alat, jadi bukan kita yang kita dikuasai oleh alat, tapi kembali ke human. Seperti prinsip dari perusahaan kami, SCI. Filosofi dari Mr. C. Kasong, ya, apa itu namanya? Human Touch Management, artinya memanusiakan manusia. Jadi kita menghargai orang sebagai aset, ya, sebagai modal, bukan hanya diberdaya gunakan, tapi diberikan apa? Kesempatan untuk maju dengan pendidikan. Bisa kita berikan training, diberi kesempatan untuk karir path-nya juga berkembang. Adanya succession plan. Ada yang tahu succession plan? Nah, ini bahasa di HR kedepannya itu. Succession plan, tahu? Mas siapa? Maaf. Davi. Succession plan. Di sini ada apa? Ada namanya karir path juga ya. Jadi misalkan seorang departemen head, kepala departemen, saya membawai apa? Oh, di HR, misalnya contoh HR karena saya memang partnya HR ya. Oh, di situ ada departemen head, ada section head, unit head. Mereka masing-masing punya layer. Dan fungsinya apa? Pada saat ada tim yang memang sudah siap untuk dipromosikan, karir path itu adalah apa? Succession plan juga. Mereka akan menggantikan generasi di atasnya untuk menempati jabatan tersebut. Apakah kita sudah siap? Nah, harus seperti itu ya. Harus disiapkan untuk karir path. Jadi di industri tersebut manusia juga diperhatikan. Justru modal yang utama. People ya. Boleh next? Nah, teman-teman, ya di sini ada apa? Kelebihan dan kekurangannya. Boleh diklik lagi, Mas, kalian? Nah, baik. Di sini adalah di slide ini tahap penerimaan dan adaptasi. Apa sih kelebihan kekurangannya Society 5.0? Yang pertama dari tengah, ya. Tadi ya kita sebut yang pertama dari berburu, mencari, gitu kan. Kemudian mulai bertani, kemudian masuk ke industrial, kemudian ke information, dan terakhir di Society 5.0. Teman-teman, kelebihannya ini. Satu, ada yang mau bisa bantu baca? Mas, bisa bantu baca? Kelebihan dari ini? Bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Oke, silakan. Human centered oriented, berfokus pada manusia bukan teknologi. Oke, boleh geser mic-nya. Yang kedua, kelebihannya membantu kehidupan, meringankan pekerjaan sehari-hari manusia. baik, langsung. Silakan. Kelebihan ini Meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kemudahan akses tingkat ekonomi dan sosial. lanjut, Mbak, silakan.
New job opportunity, mulai bermunculan jenis pekerjaan baru. Oke, terima kasih. Ya, kelebihan dari sosial 5.0 ini adalah satu, human centered oriented. Ya, teman-teman bahasa Inggris sudah terbiasa speak English di kelas? Oke, ya. Human centered oriented artinya apa? Berfokus pada manusia bukan teknologinya. Tadi saya sempat sampaikan ya, manusia adalah aset yang utama. Ya, fokusnya adalah apa? Mengembangkan pada manusia, menghargai manusia. Oke. Yang kedua, membantu kehidupan. Artinya apa? Dengan adanya teknologi, ya, teknologi ini semakin mempermudah orang dalam bekerja, bukan justru malah mempersulit. Contohnya apa? Sekarang banyak mesin yang menggunakan teknologi, ya, banyak modernisasi begitu. Kemudian meningkatkan taraf hidup, ya, mudah akses, tingkat ekonomi dan sosial juga akan lebih meningkat. Seperti sekarang mau bisnis online, shop, ya, itu juga akan sebagai apa? Itu salah satu faktor orang yang tadinya hanya diam di rumah, tidak ada berpikir untuk berbisnis, entrepreneur atau apa, akhirnya berpikiran, oh, di sela waktu kuliah saya bisa sambil berdagang, betul nggak? Di sini ada yang sampai entrepreneur? Sudah dicoba belum? Belum ya, bagus dong adik-adik ya. Kalau jadi kita jangan selalu berpikir untuk oh saya nanti bekerja saja pada perusahaan, tapi juga bagaimana kita berpikir untuk menciptakan peluang kerja untuk diri kita sendiri maupun orang lain, ya. Oke, bermunculan jenis pekerjaan baru. Contohnya apa? Ya, gamers itu juga pekerjaan. YouTuber muncul, ya kan? Vlogger, ya. Apa lagi? Ya. Oh, jadi teman-teman banyak hal-hal yang baru akhirnya berkembang, ya. Kemudian, boleh next, Mas? Nah, tambah lagi enggak? Oke, lanjut. Ya. Bukan, sebelumnya. Oke. Baik, adik-adik. Kira-kira apa sih tantangan yang akan dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya? Ayo. Tantangannya apa? 1, tingkat penyesuaian diri. Bagaimana teman-teman bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut? Siapa yang agile? Agile atau agile? Siapa yang agile? Dia mampu bertahan. Nah, kemudian adanya pertentangan norma. Kalau dulu orang, ngapain sih ya banyak aksi-aksi di YouTube, di TikTok, ngapain sih joget-joget tidak sesuai dengan agama, ya kan? Ada yang mohon maaf, ada yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Ngapain sih makan kok di shoot gitu ya, di show off gitu kan? Kenapa kok jadi ini? Menurut kita dulu itu bertentangan gitu kan dengan agama. Tetapi apa? Ternyata itu merupakan kemajuan teknologi. Oh, dengan saya menunjukkan saya makan enak, saya bisa meningkatkan nilai jual, promosi, ya, seperti itu. Kemudian beban dan tekanan, ya kan? Apa saja itu? Nah, semakin ada banyak perubahan. Wah, saya nggak bisa sih mengerjakan pekerjaan menggunakan teknologi ini. Oh, saya gaptek, jadi saya tidak akan bisa menjalankan mesin ini. Gitu. Semua kan menggunakan otomatisasi, gitu kan? Robot, wah nggak bisa. Nah, jadi orang akan merasa apa? Beban. Saya stres karena saya nggak bisa ngikuti yang lain. Ya, seperti itu. Kemudian terjadilah seleksi alam. Seleksi alam, tahu teman-teman? Ya, kalau kita tidak punya kompetensi yang memenuhi, kita akan kalah, gugur satu persatu. Contohnya dalam ruangan ini, kan? Setelah memberikan suatu pertanyaan atau kita sudah sharing seperti ini, saya memberikan tanya. Nah, apakah semua juga pasti bisa jawab? Nah, pasti ada seleksi alam. Salah satunya apa? Ngantuk, ya kan? Itu juga seleksi alam. Tiba-tiba ngantuk, wah saya kehilangan ilmunya, gitu kan? Tahu-tahu ngantuk, terus keluar, wah terseleksi. Akhirnya apa? Ilmu yang didapat berkurang. Ini contoh saja ya. Mohon maaf, banyak bercanda ya. Tantangan untuk dihadapi apa saja? 1, tidak semua orang bisa beradaptasi yang sama. Contoh yang paling mudah, di kota Semarang panas atau dingin?
Panas, ya. Tiba-tiba dari teman-teman di sini yang terbiasa dan udara panas terus bekerja di Salatiga yang lebih dingin. Tiap hari kerian masuk angin. Ya. Maka terjadi seleksi alam. Oh, saya tidak bisa adaptasi, gitu kan? Oh, Salatiga panas. Artinya apa? Oh, Salatiga dingin. Saya di tempat yang panas. Ini baru dari sisi alam ya, cuaca ya. Sudah tidak bisa. Kemudian saya biasa bekerja dengan hanya sedikit orang, atau saya Bu, saya introvert bukan ekstrovert, saya seperti itu ya. Baru ketemu teman-teman begitu masuk ke kawasan industri atau tempat kerja ya, nanti dunia kerja sudah apa? Saya nggak berani ngomong, diam gitu kan. Kerja disuruh bareng sama teman-temannya, wah grogi saya, nggak enak. Nah, ini juga salah satu tantangan ya. Tapi kalau teman-teman bisa agile, bisa bertahan, bisa mengalahkan tantangan ini, teman-teman akan masuk sukses. Oh, nggak masalah dingin dong, bisa ada pakai jaket ya kan. Oh, saya bisa minum minuman yang hangat, jahe, wedang ronde, misalkan seperti itu. Oke ya. Kemudian ya ada pertanyaan norma tadi yang konvensional dan society. Konvensional contohnya apa? Tadi bikin lamaran dengan tulis tangan, kemudian dikirimkan secara hard file ya kan. Kalau yang sudah society sudah menggunakan teknologi, menggunakan apa? Soft file, email, itu menggunakan platform, misalkan job seeker, menggunakan, kalau di Stackup sudah ada ya Bu Nadi ya, apa tadi namanya Bu? Top Locker ya, sudah punya kan? Jadi teman-teman juga bisa beralih ke teknologi platform yang sudah disediakan. Oke, tidak sanggup dan stres belajar hal yang baru. Wah, saya sudah di zona nyaman. Enaklah pakai hard file, tinggal ngirim aja daripada saya buka-buka aplikasi. Wah, saya nggak bisa ini, nggak mau belajar. Akhirnya teman-teman jadi apa? Ketinggalan, ya, gugur sendirinya, seleksi alam. Oke. Nah, terakhir kata kunci apa? Kompeten is must. Wajib punya kompetensi. Nah, apa sih itu kompetensi? Ada yang pernah tahu dengan kompetensi? Keahlian. Terus apa lagi? Skill, keterampilan. Oh, apa lagi? Keren. Yuk lanjut. Mampu. Oke, kemampuan. Terus apa lagi? Pengetahuan masuk nggak? Masuk. Ada lagi? Ya, nanti di slide berikutnya. Oke, lanjut Mas slide-nya. PR dulu ya, baru 2 ya tadi ya jawabannya ya. Nah, itu tadi sudah ya. Sarannya apa sih kalau kita menemukan tantangan tersebut? Oke. Yang satu, coba beradaptasi minimal dengan yang standar paling rendah. Apa sih standar paling rendah? Misalkan teman-teman ingin menjadi seorang IT yang jenius, oke, ya kan? Standar yang paling minim untuk apa? Wah, paham untuk satu, mengoperasionalkan komponennya, ya kan? Paham membuat coding pun juga tidak harus yang paling the best, tapi minimal paling rendah yang sudah tahu, sudah paham, ya. Itu ambil minimalnya. Kemudian mulai untuk open, membuka diri, open mindset, ya. Oh, aku anak cah desa, saya cah desa. Orang tua saya sederhana, kehidupan keluarga saya sederhana. Jadi saya nggak perlu, nah, jangan. Teman-teman harus berpikiran, oh sekarang saya mungkin berasal dari kampung. Saya berasal dari kampung, hai adik-adik, ya kan? Hai juga, saya dari kampung, dari keluarga yang sederhana juga. Tetapi apa? Kita juga punya prinsip apa? Jangan kalah dalam prestasi dan kemampuan. Kompetensi kita tidak harus kalah. Kemudian saya seorang perempuan, ya kan? Apakah saya bisa memimpin di suatu perusahaan? Bisa, ya kan? Gender equity, equal, laki-laki dan perempuan diperlakukan bukan cara yang sama. Equal, standarnya apa? Diberikan kesempatan yang sama. Contohnya, teman-teman mau ambil apa? Buku di perpustakaan. Misalnya seperti itu ya, mau ngambil buku di library. Tapi bukunya ada di rak tingkat 3, ya kan? Yang namanya equal. Disetarakan apa? Yang laki-laki dikasih tangga yang lebih
kecil karena dia bisa menjangkau. Perempuan diberi anak tangga berapa? 2 atau 4 lebih. Karena apa? Supaya teman-teman bisa juga menjangkau rak tersebut. Nah, ini dimaksudkan dengan equal, diberikan kesempatan yang sama, difasilitasi ya, seperti itu. Kemudian cobalah untuk mulai menganggap hanya proses biasa. Saat terjadi perubahan-perubahan, misalkan teman-teman dari Semarang dan bekerja tadi di mana? Di tempat yang lebih dingin, Salatiga. Kok ada perubahan seperti ini ya? Oh, ini proses. Harus siap ya. Bagaimana saya mempersiapkan? Nah, kompetensi yang diperlukan apa? Oh, berarti siap dengan jaket dulu dia, dengan minuman yang hangat, sarapan dulu, makan yang kenyang. Nah, itu. Kemudian cobalah menyadari bahwa perubahan pasti terjadi. Teman-teman, kita nggak akan pernah tahu ya. Saat kita bekerja atau teman-teman di dunia perkuliahan ini, next apakah lowongan pekerjaan itu akan sama persis dengan saat ini? Belum tentu ya. Terjadi, mohon maaf, inflasi, ya, adanya kebijakan-kebijakan internasional yang mungkin berpengaruh pada negara kita, atau mungkin ada perubahan yang mungkin buat teman-teman semakin semangat. Oh, dibuka secara gratis pendidikan kuliah di luar negeri, misalnya, oh Korea buka. Iya kan, buka untuk kesempatan untuk kuliah dan bekerja di Korea. Oh, Jepang karena kekurangan apa? Kekurangan sumber daya manusianya, sehingga mereka memberikan peluang, buka peluang ya. Seperti sekarang India tuh banyak masuk ke Jepang. Iya, sangat banyak ya. Masnya siapa? Dari Indonesia atau dari India? Oh, mirip India ya. Iya, baik. Jadi harus siap. Kok tiba-tiba kok saya harus berangkat ke luar negeri? Oh, berarti apa? Tadi teman-teman apa? Kompetensi minimal kalau mau ke luar negeri apa? Menguasai apa? Bahasa, that's right. Harus biasakan dengan bahasa. Ya, misalkan, oh saya harus ke Korea, minimal saya pelajari apa? Bahasa Korea. Bos saya kebanyakan Korea, ya. Annyeonghaseyo gitu kan, biasanya gitu. Iya. Pada suka ini mesti drakor ya. Oh, sosok sekali. Ada kemudian kebudayaan dan bahasa asing. Adik-adik seperti kita bangga loh ada Bu Nani di sini sebagai contohnya. Beliau menguasai bahasa yang benar-benar secara communication. Adik-adik bisa, Bu, gimana sih cara saya untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu kan? Oh, kita harus banyak apa berlatih. Oh, sering digunakan. Ini sangat penting ya, teman-teman. Dan saya yakin di Stekom pasti juga ada mata kuliah yang terkait dengan bahasa asing. Ada nggak? Pasti ada. Tinggal mau dan tidaknya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman adik-adik mau sukses itu ada 2, mau dan mampu. Kata kuncinya itu. Betul apa betul? Betul. Orang yang mau belum tentu dia mampu. Ya kan? Mau belum tentu mampu. Misalkan ditawari ya, oh dari tim ini adakah yang mau menjadi ketua untuk satu proyek itu? Nah, ya ngelit atau leader, ngelit dari satu proyek. Oke, saya mau. Tapi ternyata dia tidak mampu. Tapi ada juga misalkan Mas B gitu. Saya sih mampu, tapi saya tidak mau. Tapi apa? Kunci untuk bisa sukses di posisi itu adalah apa? Mau dan mampu. Sudah dia punya niatan, greget, pengen, mau ya. Saya mau. Dan saya juga mampu. Nah, ini kompetensi tadi yang membuat orang menjadi mampu, ya. Oke. Next. Ya. Nah, ini tadi teman-teman. Nih, kalau teman-teman melamar pekerjaan dengan menggunakan hard file, 1, beli kertasnya. Butuh uang nggak? Ketik. Ya, mesti ngeprint juga betul kan, beli kertas ya kan. Apalagi kalau tadi tiba-tiba printernya ya rusak, harus ngeprint di luar. Dan
Coba beli ini kelengkapannya, kertasnya, amplopnya, biaya kirimnya, ya kan? Oh pakai JNE, masih mending kalau misalnya perusahaan yang dituju itu deket ya, tinggal titip di pos satpam, misalnya seperti itu. Tapi kan butuh effort juga, perlu bensin nggak? Iya lah, perlu bensin juga untuk menuju ke lokasi. Nah, bensin jajan. Oh di depan pabrik itu kok banyak makanan penjual jajanan ya, mampir jajan dulu, oke kan? Jadi artinya apa? Hal-hal sifatnya kecil bisa apa? Terbuang Indonesia. Berapa banyak yang terbuang? Mas boleh? Nah, dari satu fase. Nah, ini pembangunan ya. Berapa banyak? Sekitar 828 M. Ya, kurang lebih selama kurun waktu 1 tahun misalnya seperti itu. Banyak sekali yang terbuang, bermiliar-miliar. Contohnya kami dalam satu waktu membuka suatu lowongan. Saat ini ada amplop yang menumpuk di tempat kami itu bisa sekitar 5.000. Ya, 5.000 dan belum tentu semua itu akan kita sempat baca ya. Tidak tentu. Jadi kami juga akan lebih suka menggunakan teknologi. Jadi mulai permintaan karyawan, kami juga sudah by system EPTK. Kemudian kita juga upload apa? Loker. Ya, pakai LinkedIn, kemudian grup-grup itu juga kita menggunakan yang secara sudah sistem ya. Kemudian ngupload lamarannya, CV-nya itu juga secara sistem. Jadi apa? Berkas tidak menumpuk, searchingnya juga enak. Kami juga mencarinya mudah, inisial, kecuali yang memang sudah kaya 7 turunan, oke? Saya tidak perlu mencari pekerjaan gitu kan, sudah ada sudah mendapatkan fasilitas itu dari keluarga. Okay. Kemudian pikiran kedua apa? Hire me, ya, melamar pekerjaan dan diterima. Gitu. Nah, setelah adik-adik lulus, pola ini akan terjadi dan berulang. Saya pernah ngalamin dulu, begitu lulus langsung kirim lamaran ke banyak tempat, ya kan? Begitu dapat panggilan banyak banget, ya itu alhamdulillah. Tapi kalau nggak beruntung, nggak ada sama sekali panggilan, betul nggak? Banyak seperti itu teman-teman. Bahkan kadang, ya ekspektasi kita diterima di posisi A, tapi ternyata begitu dites oleh perusahaan kita belum masuk kualifikasi itu, sehingga masuk ke bagian B. Ini juga akan mempengaruhi tingkat pengangguran untuk teman-teman. Anda belum dianggap tidak kompeten atau belum kompeten di bidang itu. Kenapa? Anda cocoknya di bidang yang satunya. Oke, next. Nah, ya. Penyebabnya apa teman-teman? Kenapa sering melamar berulang untuk suatu pekerjaan? Satu, beban kerja atau workload-nya melebihi dari kapasitas teman-teman. Ya, misalkan teman-teman diminta apa? Menjadi pekerja di contoh swalayan, contoh saja yang mudah ya, harusnya mengerjakan di satu titik, satu booth gitu kan. Karena kondisi lebaran, puasa, penjualan meningkat, permintaan meningkat, akhirnya teman-teman apa? Harus menghandle banyak loh, ya kan? Akhirnya apa? Workloadnya teman-teman tinggi. Saya nggak tahan, saya keluar, saya cari pekerjaan lagi. Nah, kemudian bidang bekerja tidak sesuai dengan keahlian. Contoh, saya orang hukum, tapi saya bekerja apa? Di bank. Saya bukan orang ekonomi, dan seperti enggak relate. Ada juga mungkin bidang-bidang pekerjaan lain, sarjana pertanian, bekerja juga di perbankan. Artinya begitu masuk di dunia kerja itu, kok saya nggak sesuai dengan ilmu saya kemarin, saya malas ya untuk adaptasi lagi, saya bingung cara ngerjakannya piye ya. Dulu waktu kuliah saya tidak dapat loh materi ini, gitu kan. Akhirnya resign, cari lagi. Itu akan berulang terus teman-teman. Nah, next mungkin Mas. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Tadi ya, meningkatkan kompetensi. Tadi kompetensi sudah ada 2 ya. Yang jawab apa tadi? Kemampuan atau skill. Kedua, kayaknya apa? Knowledge, pengetahuan ya, knowledge. Jadi skill, kemampuan. Yang 2, knowledge. Satu lagi attitude ya, attitude, sikap. Nah, baik rekan-rekan, skill yang termasuk dalam skill itu apa?
bukan skill ya, skill. Oke. Satu, teman-teman bisa menyusun goal setting. Apa? Menetapkan target, tujuan. Misalkan tujuannya si A 2 tahun ke depan apa? Saya lulus dari Stekom. Misalkan seperti itu. Oh, si B, saya dalam 1 tahun dapat pacar sehingga 2 tahun ke depan saya menikah. Itu juga tujuan ya, menentukan. Salah satu skill juga itu menentukan targetnya. Kemudian time management. Apa time management? Teman-teman biasa mengelola waktu tidak? Ya. Contohnya mulai bangun tidur ya kan. Oh, besok saya kuliah pagi jam 7. Jarak saya dari rumah atau dari asrama ke ruangan sekian menit. Oh, berarti saya harus datang lebih awal. Oke. Oh, saya ternyata di tengah jalan saya belum sarapan. Berarti apa? Oh, spare waktu untuk sarapan. Jadi mengatur waktu kan. Nah, begitu tengah-tengah, wah saya masih ada tugas. Dan tugas tersebut tugas mata kuliah ini saya harus misalkan ke Simpang 5. Contoh saya take pictures ke Simpang 5 untuk membuat apa? Untuk membuat misalkan yang jurusan desain misalkan ya. Oh, saya harus membuat video untuk apa? Untuk marketing. Dari mana dia harus apa? Harus membagi waktu. Oh, ternyata tugasnya bukan ini saja, masih ada tugas-tugas yang lain. Artinya kalau teman-teman punya time management yang baik, bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu dan hasilnya juga bagus. Reasoning, punya alasan, reason. Bisa mencari kenapa ya saya kuliah di Stekom? Oh, kenapa ya saya mau ambil mata kuliah ini? Jadi sudah bisa menentukan. Itu termasuk skill, kemampuan. Communication. Nah, penting komunikasi ya. Contohnya mahasiswa ke dosen. Kalau teman-teman tidak berusaha membuat suatu komunikasi yang baik, misalkan, Pak, saya mau bimbingan sama Pak, selamat siang. Mohon izin Pak, perkenankan saya mau bimbingan. Apakah diberikan waktu dan kesempatan? Enak yang mana? Yang B ya. Dengan membuka cara communication, kita tahu. Coba teman-teman komunikasi dengan siapa? Ya. Kalau dengan teman sejajar, setara bisa dengan hi, hello, say, hey, gitu kan. Tapi kalau dengan misalkan dosen ya, harus lebih sopan. Pak, Bu, biasakan ya menyebut orang yang lebih tua, yang mungkin secara formal kita cukup dengan panggilan Pak atau Bu atau Mas atau Dek. Ya, Mas atau Mbak itu kita harus izin dulu. Komunikasi itu sangat penting. Di dunia kerja, seorang pemimpin ya, seorang pemimpin yang berhasil, dia harus mampu menjalin komunikasi dengan bawahannya atau dengan teman setara atau dengan lintas departemen. Itu sangat penting. Kalau dunia kuliah, teman-teman dengan siapa? Dengan dosen, sesama teman-teman. Satu lagi apa? Kakak tingkat. Oh, itu peluang atau apa? kemudian satu lagi dengan administrasi. Jadi perlu komunikasi yang menjembatani untuk bisa mencapai goalsnya. Okay, next, interpersonal skill. Interpersonal bisa memberdayagunakan atau saling tadi ya, misalkan dengan kakak tingkat. Oh, dia pintar atau dia canggih di mata kuliah A, dia sangat menonjol. Tapi saya sangat lemah di mata kuliah tersebut. Oke, bisa sharing. Kak, boleh nggak saya tahu apa sih tipsnya supaya bisa berhasil di mata kuliah ini? Karena saya merasa belum mampu. Itu memberdayakan teman-teman, tapi dengan cara yang positif. Bukannya kalau lihat orang berhasil, si A berhasil, iya ordal, jurus ordal, orang dalam. Nah, itu kan negatif thinking. Tapi boleh kalau kita lihat orang yang lebih sukses, kita tanya, gimana sih kuncinya, tipsnya apa gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian knowledge pengetahuan. Itu sangat penting. Iya. Pengetahuan itu bisa kita pelajari dengan apa? Bisa di dunia pendidikan, menggunakan dunia maya, ya kan? Internet, googling, bahkan sekarang teknologi AI. AI gitu. Tolong dong buatkan PPT tentang ini gitu. Ya. Benar enggak sih gitu. Tadinya teman-teman, itu bagus loh ya. Sangat bagus. Misalkan saya ingin tahu Hey Gemini,
tolong dong ceritakan PT Selalu Cinta Indonesia itu apa? Wah, gitu. Nanti akan muncul semua, gitu. Terletak di ini dengan luas 32 hektar. Nah, seperti itu. Sis, keren gitu ya. Oke, kemudian ilmu atau pengetahuan ini kita pelajari tidak hanya sebatas di dunia pendidikan secara formal, tapi bisa juga kita pelajari dari luar. Contoh tadi kita sharing dengan kakel, ya kan? Kakelnya yang tadi dia mungkin dia bisa berprestasi, dia bisa sharing. Itu juga merupakan apa? Knowledge, pengetahuan, ya. Kemudian sharing dengan senior-senior, ya, yang ada di lingkungan kita, bahkan dengan orang tua, dengan keluarga kita pun bisa mendapatkan apa? Knowledge, ilmu, pengetahuan, ya. Oh, bagaimana cara memanage keuangan? Kuliahmu kan adoh, gitu kan? Kita sangoni uang sekian. Ini bisa ini ya dikelola selama cara formal saja. Dengan training-training seperti ini, ikut seminar, webinar, itu juga nambah knowledge. Itu bisa dipelajari. Tapi yang terpenting, ada yang tahu dari SKA, skill knowledge attitude, yang paling penting apa? Attitude, sikap. Sikap ini ada dua, sikap yang secara kita secara sosial dan juga secara pekerjaan. Sikap kerja. Sikap kerja itu apa? Rajin, disiplin, ya kan? Kemudian kalau yang sifat yang biasa contohnya sopan, ya kan? Sopan. Nah, di sini ya, self motivation, mempunyai motivasi sendiri yang bagus. Oh, saya nama misalkan saya Neni, gitu kan? Saya Neni. Saya harus punya goals, cita-cita lulus dari Stekom sekian tahun dengan IPK 4. Nah, contohnya seperti itu. Itu apa? Self motivation. Kenapa? Oh, saya nanti pengen dapat setelah lulus saya bekerja, dapat pekerjaan yang bagus, atau saya dapat beasiswa dari universitas. Nah, ini salah satu self motivation. Oh, saya pengen bantu orang tua saya. Jadi saya kuliah lebih cepat dan nanti saya sukses. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian confidence, percaya diri. Teman-teman, yuk, percaya diri itu penting. Tadi bisa bilang open mindset. Belajar untuk kita membuka pikiran, membuka hati untuk menerima hal-hal yang baru, ya, hal yang baru dan positif. Kemudian nah, integritas. Kita harus punya integritas. Oh, kamu ngapain sih kuliah? Yuk, tak kasih uang banyak, tapi kita bolos aja jalan-jalan. Oh, happy nih, seneng kita belanja-belanja gitu kan, jalan-jalan nih, gitu kan. Tapi ternyata apa? Ini akan merusak integritas. Ah, saya sakit, mendingan nggak usah kuliah dulu deh. Atau ilek dan sebagainya, gitu kan. Meriang. Malaria, meriang, merindukan kasih sayang gitu kan. Wes, itu kan anak kos gitu ya. Betul, meriang, merindukan kasih sayang. Saya nggak usah berangkat. Tapi apa? Saya ingat, saya punya integritas. Oh, saya ingin sukses, cuma masuk angin, dah saya minum tolak angin atau berobat sembuh, saya langsung kuliah lagi. Nah, ini sebagai apa teman-teman? Integritas, menjaga integritas. Ya. Kemudian honest, ya. Honest, kemudian apalagi bersifat optimis, antusias, kooperatif ya tadi ya. Mas Danu, misalkan dosen bilang, Mas Danu bisa bantu saya untuk menyiapkan PPT tersebut ABCD, mau dibuatkan ya. Teman-teman apa? Bu, saya lagi masuk angin tadi Bu, malaria, tropik kangen. Malah rindu tropik kangen. Jadi saya nggak bisa buat Bu. Artinya apa? Nggak kooperatif. Akhirnya dosen apa? Ya ini aja merasa bukan tugasnya, sehingga dia menolak diajak diminta untuk bikin PPT. Padahal teman-teman ya, saat kita diberikan suatu challenge, suatu tugas yang kecil saja, artinya apa? Oh, satu ada trust dari dosen. Yang kedua, ini yang paling penting untuk diri kita sendiri. Oh, saya belajar membuat materi ini. Saya dapat ilmunya. Kalau ini salah, otomatis kan dosennya kan bilang, oh ini begini loh caranya, maksudku bukan begini. Dikasih tahu.
Kalau orang yang negatif thinking, lah wis digawe ki kok jadi paido gitu kan. Salah meneh. Padahal enggak, ya kan? Karena tahu ada kesalahan atau belum sesuai dengan ekspektasi diluruskan. Oh, ini loh caranya. Sehingga teman-teman jadi tahu, oh iya ya, ternyata membuat PPT caranya seperti ini ya yang bagus ya. Itu. Oh, mudah dipahami. Oh, bukan tulisan semua jadi orang bosan, harus ada gambar. Oh, proporsinya berapa? 50-50. Contoh seperti itu. Nah, ini sedikit cerita, adik-adik. Saat saya di lembaga atau perusahaan yang lama, saya juga masih seorang clerk. Saya dari nol juga ya, adik-adik ya, dari pelaksana ya. Saya pernah di satu level itu mendapatkan tugas seperti pimpinan saya. Jadi yang lain sudah pulang, saya diminta apa teman-teman? Bikin reporting, email, kemudian ke pihak ketiga, ngurus insurans, kemudian bikin rekap lemburnya. Saya mikirnya gini, saya paling muda di sini kok saya disuruh-suruh terus. Nah, itu yang negatifnya dari saya. Sehingga saya sharing dengan seseorang, saya sampaikan keluhan tersebut. Masuk ya aku dikongkon ngene sih. Kok saya disuruh buat ini yang report yang harusnya dikerjakan oleh atasan saya, kok dia malah pulang gitu kan. Jam 12 malam saya juga disuruh datang membetulkan apa? Oh, mesin ATM-nya rusak. Karena saya yang paling muda, saya itu disebutnya Jawir gitu, karena dari Jawa. Saya yang disuruh mengerjakan itu, teman-teman, adik-adik. Awalnya juga gersulo ya, kita nggak nyaman. Kok saya disuruh-suruh gitu kan. Tapi teman-teman, orang itu menyampaikan satu jawaban yang membuat saya kaget. Berarti satu, kamu dipercaya oleh atasan. Yang kedua, ambil ilmunya itu supaya apa? Kamu dipersiapkan untuk menjadi next leader, next pimpinan. That's right. Tidak lama, maksudnya hanya kurun waktu sekian bulan teman-teman, saya dipromosikan. Saya ikut tes. Jadi apa yang saya kerjakan pada saat itu, dan saya bisa apa? Saya alhamdulillah lulus. Dari 1.300 hanya diambil 27 orang se-Indonesia untuk bisa masuk kelas pendidikan officer. Jadi namanya kalau kita ada ODP, pernah dengar ya? Jadi kita kayak MT atau manajemen trainee, kita dididik untuk menjadi level manager. Sudah nggak kaget? Oh, ternyata apa yang dulu saya kerjakan ada ya di sini, dan kita, oh berarti betul, ambil ilmunya. Saat kita mengerjakan sesuatu yang kecil, dipercaya dengan hal yang kecil dan kita bisa menjalankannya, maka kita akan dianugerahi dengan anugerah yang lebih besar lagi. Berarti kita akan mampu ya. Jadi jangan mengeluh dulu, wah dikasih tugas, ternyata ambil ilmunya di situ. Oke, ini kata-kata kedua hari ini, betul kan? Siap. Ya teman-teman, kenapa attitude, sikap itu sangat penting. Orang pintar, ya, seorang yang pintar, tapi dia tidak memiliki attitude, sikap kerja maupun sikap terkait kegiatan sosialnya, secara psikologis dia tidak baik, juga tidak akan bisa sukses. Oh, si Arif itu, maaf saya pakai pinjam nama. Oh, si Bagus itu dia pintar, ya kan? Tapi sombong. Nah, ada satu titik orang kan butuh orang lain ya. Oh, saya nggak punya nih data ini, atau saya tiba-tiba ada kendala. Teman-teman nggak mau bantu. Kenapa? Malas, dia sombong. Ya, sombong kan attitude kan. Harusnya kita kan humble ya, kindness. Nah, orang sekarang menjadi seperti itu. Sikap dan attitude menurut saya, karena menghadapi puluhan ribu orang ya setiap hari, itu sangat terlihat teman-teman. Itu hal yang penting, attitude, sikap dijaga ya. Nah itu. Oke, Mas, boleh next? Tadi terlalu banyak saya ngobrol ya. Nah teman-teman ya, attitude itu sesuatu yang tidak terlihat, tapi ini membawa impact yang sangat besar. Oh, si A dia pinter, tapi nah ada satu yang bisa saya share dengan teman-teman. Pintar dalam merasa dan merasa pintar, beda nggak? Pintar, merasa dan merasa pintar, pilih yang mana? Pilih yang mana? Pintar atau pandai-pandai dalam merasa. Artinya apa? Kita akan bisa paham
bisa tahu dengan apa yang kita kerjakan, impact-nya apa. Oh, kalau saya berbuat A akan berdampak B. Tapi kalau kita merasa pintar, kita akan apa? Lebih banyak kesalah. Oh, gampang nih aku bisa kok, gitu kan. Merasa pintar, berarti apa? Jadi sombong, ya, sombong. Nah, sepintar apapun orang, kalau dia sombong, pasti juga akan jatuh dengan sendirinya. Oke, next. Nah, adik-adik boleh bantu baca, Mas, bantu ya, Mas siapa? Mas Fatar. Oke, Mas Fatar, bantu baca pentingnya attitude dunia kerja. Monggo. Semua aja nggak apa-apa. Ayo Mas Fatar. Pentingnya memiliki attitude di dunia kerja. Satu, membantu merasa diterima di lingkungan baru. Oke, good. Next. Dua, mudah mendapatkan bantuan. Ya. Tiga, mencerminkan profesionalisme diri. Keempat, banyak disukai rekan kerja. Ya. Dan yang terakhir, membantu memiliki peluang karir yang lebih besar. Oke, thank you Mas Fatar. Yuk tepuk tangan buat Fatar. Iya, karena bacanya banyak gitu ya. Saya pengen dengar suaranya. Oke, teman-teman, saya mojok ke sini coba. Pentingnya memiliki attitude, sikap tadi ya di dunia kerja. Satu, membantu merasa diterima ya di lingkungan yang baru. Teman-teman karena orangnya humble, attitude-nya baik, sehingga apa? Memudahkan teman-teman diterima di lingkungan yang baru juga ya. Kemudian mudah dapat bantuan, kayak tadi ya, si A itu pintar dan attitude-nya juga baik, sehingga pada saat dia membutuhkan suatu pertolongan, bantuan, orang akan dengan ikhlas, sukarela memberikan bantuan. Kemudian mencerminkan profesional, ya, profesional dengan attitude, sikap yang baik, orang akan lebih diterima sebagai seorang yang profesional. Contohnya, oh saya disiplin, oh saya punya integritas, oh datangnya lebih awal sebelum jam kuliah, misalkan seperti itu ya. Kemudian apa? Integritas, mau digodain apapun, Mbak, kamu tak kasih uang 50 juta ya, tapi nanti ambil ini ya, sistem yang ada di Mbak di Stekom kasih ke saya. Nah, integritas, orang bisa pegang integritas. Oh tidak, saya di sini bekerja secara profesional. Nah ini perlu diperkuat, oke? Kemudian banyak disukai rekan kerja. Ini sebenarnya agak-agak ini ya, maksudnya banyak disukai dalam bidang apa? Oh dia royal, sering jajak nih, berarti saya suka dengan dia, ya, gitu kan? Ini piti-piti, gitu. Dia banyak piti-piti, bagi-bagi, gitu kan? Sarang uang, gitu kan? Nah, tidak juga seperti itu ya teman-teman. Banyak disukai karena apa? Lebih ke sikap kerjanya tadi. Ya, oh dia humble, dia kerjanya cepet sih, bagus. Diajak communication enak, diajak ngobrol, dikasih tugas cepet tanggap. Nah contohnya seperti itu. Jadi teman-teman jadi lebih suka, lebih senang. Satu lagi, kalau teman-teman ada yang jadi ketua organisasi, ada ketua jurusan siapa? Oke, lebih senang ditakuti atau disegani? Lebih milih mana? Lebih mana? Pilih mana? Segan atau takut? Segani. Lebih segan, iya. Karena kalau kita bisa menjadi role model yang baik, seorang pimpinan, teman-temannya akan sungkan, ya lebihnya kesungkan, bukan karena takut. Ah, saya kan ketua organisasi ini, jadi kamu nanti ikutin apa yang saya minta ya. Karena takut dia bikin. Beda lagi dengan karena ketua saya orangnya royal dan dia juga humble, dia mau helpful juga ke kami juga akan support. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian membantu bikin peluang karir. Karena tadi koneksinya bagus, banyak communication dengan banyak membuat jaringan, lingkungan. Ada info lowongan enggak? Oh, ada loh. Apa di internal PT ABC ya kan, itu butuh ini ya. Contohnya seperti itu. Oh ini ada peluang lihat beasiswa bagus nih ke luar negeri, oke kamu ikut. Kenapa? Saling memberikan information, teman akan senang, jadi akan banyak peluang-peluang yang dihasilkan gitu. Oke, next. Dan teman-teman ini ada satu tips, kita boleh percaya adanya afirmasi ya. Berafirmasilah yang positif teman-teman, adik-adik.
Saya sendiri mengalami. Dulu saya waktu awal bekerja, awal kuliah saya punya cita-cita di awal, nanti saya kalau lulus pengen lulus yang paling cepat dan tercepat, terus saya pengen langsung kerja. Begitu masuk dunia kerja, di awal saya ditanya target sekian tahun menjadi apa, tulis, jadi tulis. Nah, tulisan yang positif itu ternyata membawa mindset kita untuk mencapai itu. Contohnya satu lagi kursnya, tahun 2016 saya lewat SCI lingkar luar, itu masih dibangun. Mas, saya tuh nggak tahu itu pabrik apa atau apa. Saya berpikirnya apa? Lah enaknya ya kerja di Jawa Tengah, di perusahaan yang segede itu pabriknya, udaranya dingin. Itu 2016. Dan teman-teman, di range waktu 2016 sampai dengan 2022 awal, saya terwujud benar-benar setelah 5 tahun adik-adik. Setelah 5 tahun, artinya apa? Oh, afirmasi itu positif perlu ya, penting ya. Bismillah, saya nanti bisa goals itu. Itu bukan kita sombong, tapi itu sebagai motivasi. Kata-kata yang baik adalah doa. Ditulis. Nah, itu salah satu tips juga, ya. Oke, terus apa lagi tadi? Kata-kata ya, apa kata-kata dan saran dari Tadi saran tadi ya, tetap upgrade diri, cari apa yang jadi kelemahan kita coba pahami, dan itu kita cari apa yang jadi challenge-nya, dirubah jadi challenge. Jangan menyerah untuk mencari hal-hal yang baru, belajar ilmu yang baru, positive thinking. Dapat tugas A, kok begini sih tugasnya? No, tapi ambil hikmahnya. Kalau saya mengerjakan, berpikirnya saya harus selalu berhasil dan nilainya bagus. Tapi begitu nilainya, mohon maaf, tidak sesuai ekspektasi, dan kita juga salah dalam mengerjakannya, belum sesuai dengan arahan atau kualifikasi, kita akan jadi tahu, oh ternyata dengan kesalahan saya ini, gagal mengerjakan ini, ternyata betulnya seperti ini. Ambil seperti itu. Ada lagi? Sudah cukup? Teman-teman, ada yang mau ditanyakan juga? Oh boleh, silakan. Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Sumaya dari program studi bisnis. Oke, ya. Banyak mahasiswa yang sering bingung antara mengikuti passion atau kebutuhan ekonomi saat memilih pekerjaan pertama. Sebagai seorang karir profesional, sebagaimana pandangan Ibu tentang cara menemukan titik temu antara keduanya agar kita bisa tetap produktif sekaligus bahagia dalam berkarir? Kalian tepuk tangan. Mbak Maya ya belakangnya ya. Oke, saya panggil yang muda ya, Mbak Maya. Good question, pertanyaan yang bagus, luar biasa. Mana yang harus kita mana yang harus didulukan antara passion, ya kan, dengan tren, ya, passion dan tren. Ada bisa bantu jawab di sini? Pilih passion atau tren? Passion. Iya, sesuai dengan passion. Jadi sebagai HR pun kita juga akan the right people in the right place, menempatkan seseorang yang tepat pada lokasi yang tepat, ya. Seorang juga bekerja dengan passionnya, dia akan lebih apa? Nyaman, enjoy, akhirnya apa? Produktivitasnya juga meningkat. Oh, passion saya sukanya desain, berarti saya akan lebih senang dengan membuat desain. Kalau di perusahaan sepatu, oh berarti dia ditaruh di posisi di apa? Oh di MBI, misalkan gitu ya, manufacturing readiness ya. Oh di MBI dia bisa menyusun atau mendesain modelnya. Kalau di perusahaan yang lain, oh mungkin desain secara desain rumah atau desain interior atau apa. Saya senang dengan menggambar. Tapi seseorang yang suka dengan desain ini, kalau kita tempatkan di suatu posisi dia bertemu dengan banyak orang di ruang production, belum tentu dia berhasil. Ya, belum tentu dia berhasil. Contoh, oh saya orangnya ceriwis. Kayak saya ya, ceriwis banget gitu kan. Cocoknya kerjanya di mana ya? Oh mungkin lebih cocok di marketing. Oh mungkin cocok di konseling, ya kan? Cocok di konseling, ketemu orang kan ngobrol, ya kan? Beda dengan tadi yang desain, orang desain ditempatkan untuk konseling, bingung. Saya kok harus ngomong, saja introvert kok disuruh ngomong, gitu kan. Tapi kalau saya disuruh gambar, saya cukup duduk diam, saya mendesain, hasilnya ada. Jadi sesuai apa? Passion.
Passion penting gitu ya. Tetapi tetap tadi punya sifat apa? Agile. Jangan menyerah hanya di sesuai passion saja. Passion bisa dibentuk loh ya, bisa dibangun. Ya, sesuatu kebiasaan atau hal kita kerjakan berulang selama 2 minggu itu akan menjadi sesuatu yang terbiasa. Contoh adik-adik, saya biasa bangun jam 6. Saya rubah nih 2 minggu setelah berturut-turut, coba deh. Adik-adik bangun jam berapa? Jam 5 saya bangunnya. Maka akan membentuk menjadi suatu kebiasaan selama 2 minggu. Jadi passion ini bisa yang secara alami natural terjadi, bisa juga yang terjadi karena dipaksakan sehingga menjadi sesuatu yang terbiasa. Jadi bisa ya. Contohnya saya nggak mau sih jadi guru, saya nggak mau sih jadi trainer gitu ya contohnya. Tapi karena sering ngomong ya kan, ketemu terus berulang, akhirnya apa? Itu pun juga bisa dilakukan. Oh sekarang saya menyenangi dunia ini, meskipun dulu bukan jadi passion saya, sekarang saya jadi senang menggeluti di bidang ini. Oke. Jadi passion yang utama. Pekerjaan sesuai dengan skill akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus lagi. Yang kedua, tren juga perlu dipertimbangkan. Oh trennya sekarang teknologi lebih bagus. Oh jurusan secara informatika banyak diminati. Nggak ada salahnya juga. Tetapi lebih kembali ke diri masing-masing. Oh saya lebih nyaman yang mana ya? Lebih nyaman saya untuk passion saya di sini, saya akan maksimalkan potensi saya dan saya akan ambil di bidang itu. Nanti seorang yang misalkan perusahaan membutuhkan juga akan melihat, oh si Mbak ini ternyata passionnya menjahit ya. Oh yaudah kalau gitu kita tempatkan di bagian jahit. Itu contohnya kecilnya. Itu Mbak Maya ya, apa ya? Ada lagi pertanyaan? Udah cukup? Oh boleh, monggo. Ya. Unif. Oh ya Unif. Oh Umi. Oh ya Umi. Oh Umi, baik ya Pak Umi. Gimana Pak Umi? Tinggali mahasiswa kesulitan menemukan strategi yang menarik di mata HRD dari sudut pandang ibu. Aspek apa yang sebenarnya paling diperhatikan oleh HRD ketika menilai CV atau portofolio seseorang agar terlihat menonjol dan menarik? Oke, pertanyaan bagus Mbak Umi ya. Mbak Umi dari bisnis, thank you. CV yang menarik adalah dengan membaca CV tersebut kita sudah paham spesifikasi atau kualifikasi apa saja yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut. Simple ya, misalkan informasi data pribadi yang diperlukan untuk pekerjaan itu sudah didapat. Contohnya apa? Tanggal lahir, misalkan tempat tanggal lahir. Pentingnya apa teman-teman tanggal lahir? Tanggal tahun lahir, apa pentingnya? Saya mau tanya, kenapa harus ada? Harus melihat bukan tuanya, bukan. Karena secara aturan undang-undang yang berlaku, usia minimal pencari kerja berapa di Indonesia? 18 tahun. 18 tahun itu secara normatifnya itu, makanya kita sebutkan apa? Tahun lahir. Bukan lihat ini tua banget ya. Oh tidak. Tapi sesuai dengan aturan regulasi pemerintah. Kemudian informasi jelas, clear. Oh saya kompetensinya apa saja, soft skill, hard skillnya apa disebutkan, ya kan? Kemudian experience-nya, secara berorganisasinya apa? Oh si A sering berorganisasi ya, jadi dia sudah sering berkomunikasi dengan timnya, bekerja bareng tim. Nah ini juga salah satu faktor. Kemudian pengalamannya di mana saja? Oh apakah si A ini kutu loncat? Tidak. Oh teman-teman lebih senang apa? Oh si A ini sering banget ya pindah-pindah kerja, baru 6 bulan, belum 1 tahun sudah pindah. Nah ini juga sebagai salah satu faktor. Tapi kami juga berusaha mempelajari, oh kenapa ya si orang ini berpindah tempat. Kita juga tracking, oh ternyata perusahaan lama ini kredibilitasnya seperti ini. Oh ternyata dia saat bekerja di sini, pas itu orang tuanya sakit, jadi dia harus merawat orang tuanya. Oh pekerjaannya di sana sangat jauh, waktu itu dia masih single, begitu dia married dia harus pindah. Nah ini juga kita juga lihat faktor kenapa dia juga pindah ke pekerjaannya. Jadi tidak asal kita oh si aku tuh loncat nih, tidak. Tapi kita juga perlu dalami
pada saat interview ya, kita akan tanya kenapa ini pindah, kenapa ini, dan itu harus clear masa kerja. Kemudian yang berikutnya pendidikan tadi ya, supaya kita apa, right people in the right place. Tidak sifatnya untuk oh ini jurusan bisnis, nggak usah lah, nggak cocok dengan perusahaan kami, bukan. Tapi kita akan menempatkan sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, kembali ke passionnya tadi. Ya, sudah clear? Jadi yang jelas tulisannya juga yang tidak yang aneh-aneh, clean gitu ya. Gitu. Betul. Nanti ketikanya dengan mode-mode bahasa yang juga lebih informatif. Oh, saya sebagai lulusan ini di perusahaan pernah bekerja di perusahaan ABC, atau saya fresh graduate dengan skill tapi saya punya kemampuan di bidang, sebutkan apa. Itu juga bisa. Nggak perlu foto yang semenarik, apalagi yang di editing gitu kan. Kadang nyun sewu ya, kalau terlalu diedit pas ketemu interview kita bingung. Lah, ini bener nggak sih ini yang kirim gitu kan? Gitu. Contohnya, ya ini contohnya kayak profil saya ini ya, kok beda begitu datang kok seperti itu gitu. Ya, ini sebagai contoh. Jadi kita memberikan informasi yang benar-benar clear ya, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sudah, Mbak Umi? Baik, terima kasih Mbak Umi, pertanyaan bagus. Waktunya sampai jam berapa Ibu? Satu pertanyaan lagi? Iya, ini pertanyaan dari online ini. Iya, boleh silakan. Saya bacakan Ibu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Cici dari Prodi Bisnis. Tadi membahas tentang jadi karyawan yang bisa diandalkan. Tapi jika kita terjun menjadi entrepreneur, apa tips menjadi atasan yang bisa diandalkan atau disenangi karyawan sehingga para karyawan akan betah bekerja? Terima kasih. Oke, thank you Mbak Cici, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana kita menjadi seorang leader yang punya jiwa leadership ya, leader. Teman-teman tahu apa bedanya bos dengan leader? Oke, kalau bos bagaimana? Nah, begitu ya. Oke, mungkin Mas Irfan, bos and leader apa bedanya bos? Leader kayak pemimpin tapi di dalam tim masing-masing di setiap sektor. Kalau bos itu udah ke atas ya CEO dan lain-lain. Oke, thank you. Tepuk tangannya buat teman-teman. Izin menambahkan dan meluruskan. Tambah dan lurus, coba bagaimana itu? Ya teman-teman, seorang pemimpin yang baik, bos dan leader ada bedanya. Beda. Seorang bos dia hanya akan memberikan instruksi saja. Oke, kamu kerjakan ini. Ira, kamu kerjakan tugas A, B, C, D ini. Besok jam sekian kumpulkan. Udah tinggal, besok mana tugasmu? Itu bos. But it's different with leaders. Each leader will say, saya kasih tugas Ira seperti ini A, B, C, D. Tadi kumpulkan jam sekian. Kalau ada yang belum clear, bisa di-sharingkan, dikomunikasikan. Itu seorang leader. Pada saat dia proses mengerjakan, leader akan bertanya, hai Ira, gimana tugasmu? Besok dikumpulkan nih. Ada kendala nggak di sini? Ada yang bisa saya support? Nah, dia akan memberikan apa teman-teman? Seorang leader yang baik, dia akan memberikan, membimbing. Tugas leader bukan hanya sebagai seorang bos yang memerintahkan, tapi juga dia sebagai coach ya, mengarahkan juga, memberikan penilaian. Karena apa? Kalau kinerja tim bagus, dia juga akan ikut bagus. Tapi kalau timnya tidak berhasil, berarti dia tidak berhasil memimpin timnya. Kenapa? Seorang pemimpin harus menjadi role model. Dia memberikan contoh yang baik. Ya. Oh, Bu, saya ada kendala seperti ini, Bu. Misalkan contoh seperti itu. Saya harus ke departemen ini dan saya tidak bisa. Oh, oke. Sebaiknya memberikan arahan seorang pemimpin. Oh, gini, perlu komunikasi ke departemen itu, saya bantu komunikasi ke atasannya. Nanti teman-teman seperti ini. Tolong ya, nanti kalau ngomong dengan ini caranya begini. Jadi apa? Dia juga sebagai problem solving, bisa memberikan solusi. Kalau ada timnya yang bertanya dan atasan tersebut tidak bisa atau belum bisa menjawab, Bu Ira, saya ada kasus A terkait ABCD, gitu kan? Gimana ya Bu, bisa kasih solusi tidak? Nah, nanti bagaimana jawabannya?
seorang pemimpin tidak selalu dia bisa menjawab. Tidak selalu dia bisa memberikan informasi. Maka apa caranya? Si pemimpin tersebut akan memberikan informasi. Mbak, saya coba komunikasikan ini, eskalasi dengan atasan yang lebih tinggi lagi. Nanti saya hubungi Mbak ya setelah ini. Jadi dia apa? Dia tidak malu mengakui dia belum mendapatkan itu informasi, tapi dia akan memberikan informasi dan akan menginformasikan kepada membernya tersebut. Bukannya sok tahu, kamu cari aja info solusi sendiri, saya nggak mau tahu. Bukan seperti itu. Nah, dan keberhasilan tim adalah kalau satu perusahaan tersebut berhasil, berarti artinya apa? Keberhasilan dari keseluruhan tim, support dari semua komponen di dalam perusahaan tersebut. Kalau gagal, itu pun juga apa? Si bos yang akan mem-backup. Oh, saya mohon maaf, ini kesalahan juga saya yang memberikan instruksi. Mohon waktunya untuk, jadi dia akan melindungi tim tapi secara positif ya. Kalau memang timnya bersalah karena melanggar suatu aturan juga punya sifat yang tegas. Oh, tim saya melakukan perbuatan yang melanggar SOP. Harus ditindak dengan tegas. Tapi kalau tim belum mampu mengerjakan suatu tugas karena dia sudah berusaha dengan baik, sudah sesuai dengan SOP, tetapi dia gagal. Seorang pimpinan yang baik akan menghargai apa? Proses atau hasil? Proses. Ya. Pimpinan akan melihat prosesnya. Oh, si A sudah mengerjakan dengan baik. Oh, si ini tapi hasilnya masih belum baik. Berarti seorang pimpinan akan menunjukkan arahannya, fungsi pimpinan di situ. Oh, ini belum berhasil ya, it's okay. Coba dengan cara ini. Atau mungkin dari tim yang lain ada ide atau saran dan masukan. Nah, dia akan memberikan kesempatan tim yang lain untuk memberikan suatu ide, gagasan. Boleh dia tampung. Akhirnya dicoba lagi. Kalau memang belum berhasil, tapi dia sudah menghargai bagaimana sih karyawan tersebut berproses mengerjakan selama itu memang sesuai dengan aturan. Oke, Mbak Cici, apakah sudah cukup? Jawabannya sudah sesuai belum? Jadi seorang pemimpin harus juga menjadi seorang role model yang baik. Oke. Oke, untuk Kak Cici semoga bisa jawab pertanyaannya ya. Oke, baik. Baik teman-teman, adik-adik, karena waktu juga sangat terbatas, terima kasih sudah hadir kesempatan hari ini sharing bersama. Saya mohon maaf apabila dalam memberikan informasi, dalam sharing ada hal-hal yang membuat adik-adik tidak nyaman. Sukses terus untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya buat kita semua.